Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Asarisyam, mahasiswa dari STKP Andi Matappa dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 kelas 3B. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelum saya mempresentasikan materi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Hasbahuddin SPD MPD dengan mata kuliah karya tulis ilmiah, di mana tema saya yaitu strategi pembelajaran di SD. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sebagai seorang guru, tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, tapi juga harus bisa menjadi motivator belajar untuk siswa. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, siswa tentunya membutuhkan penyemangat belajar selain dari orang tuanya di rumah. Oleh karena itu, guru bisa mengembangkan strategi meningkatkan motivasi belajar pada siswa dengan cara tingkatkan kualitas guru. Guru menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Tidak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu. Lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologis anak. Hal ini sangat penting demi terwujudnya motivasi belajar siswa yang tinggi. Yang kedua, maksimal fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak atau Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa pembelajaran jarak jauh seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, Bapak atau Ibu guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru, dalam metode belajar yang tepat, pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolok ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak Ibu guru terapkan. Anda bisa menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Nah, yang keempat ini, memanfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian itu, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa bisa berupa video, belajar beranimasi. Yang kelima, lakukan evaluasi pembelajaran. Caranya itu, evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Nah, ada beberapa strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Pada permulaan belajar mengajar, seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Makin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang kedua, hadiah atau kita harus memberikan hadiah atau penghargaan. Yang dimana itu berikan hadiah atau penghargaan bagi peserta didik yang berhasil dalam pembelajaran itu. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa yang belum berhasil akan termotivasi untuk bisa mengejar keberhasilannya. Yang ketiga, persaingan atau kompetisi guru.
bisa mengadakan persaingan di antara peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar dan berusaha memperbaiki prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Dan yang keempat, ujian. Sudah sepentasnya peserta didik yang berhasil dengan giat mendapat pujian dan penghargaan. Tentunya pujian yang membangun lah. Dan yang kelima, hukuman. Sanksi atau hukuman dapat diberikan kepada peserta didik yang tidak berhasil atau gagal dengan melakukan kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman atau sanksi yang diberikan harus dapat memberi motivasi agar peserta didik yang diberi sanksi mau merubah diri dan berusaha memotivasi dirinya untuk belajar lebih giat lagi. Dan yang keenam, memberikan perhatian maksimal bagi peserta didik yang kurang atau tidak memiliki motivasi belajar. Yang ketujuh, yaitu membentuk kebiasaan belajar yang baik. 8. Membantu kesulitan belajar peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Yang kesembilan, menggunakan metode yang bervariasi. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, menggunakan media yang tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan cara membandingkan strategi-strategi yang sudah dilakukan dengan yang sebelum dilakukan, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi untuk memperbaikinya. Dalam proses pembelajaran yang sudah diterapkan oleh SD Negeri 18 agar tetap mempertahankan dan terus mengembangkan strategi lainnya untuk meningkatkan kualitas siswa-siswinya. Selain itu, agar pendidik yang ada perlu ditingkatkan lagi kompetensi dalam pembelajarannya sehingga mampu menemukan strategi yang tepat dan efisien, dan hendaknya melakukan proses pembelajaran sendiri dalam meningkatkan kualitasnya tanpa campur tangan pihak yang lain. Baiklah teman-teman, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.